Yuks, yuks. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, benar ini saya sedang berbicara dengan Mbak Vika. Ya, benar Ibu. Oke, Mbak Vika, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zaitunatil Syarkia. Mbak Vika bisa manggil dengan Bu Iki atau Kak Iki ya. Nah, di sini saya kan cuma tahu nama Mbak Vika doang nih. Mbak Vika kan hanya menyampaikan nama saja tadi sebelum menghubungi Ibu. Jadi silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu, Mbak Vika. Baik, perkenalkan Ibu. Nama saya Vika Sabrina. Ibu bisa panggil saya Vika. Saya mahasiswa BK angkatan 2024. Saya sekarang semester. Oke, Mbak Vika sekarang semester berapa? Saya semester 4, Ibu. Oke, semester 4 ya, Mbak Vika. Asalnya dari mana nih, Mbak Vika? Saya asal Pasuruan. Oke, asal Pasuruan. Berarti di sini ngerantau ya, Mbak Vika? Kurang lebih udah 1 tahun lebih ya? Iya, betul. Oke. Ngekos atau tinggal di rumah saudara atau bagaimana? Saya ngekos Ibu. Kos saya di Candi sana. Di Candi ya. Jaraknya cukup jauh ya kalau ke UM. Berarti Mbak Vika membawa kendaraan atau bagaimana? Iya, saya bawa sepeda motor. Oke, Mbak Vika bawa sepeda motor ya. Gimana nih kabarnya Mbak Vika akhir-akhir ini? Saya sakit Ibu akhir-akhir ini. Oh, lagi sakit. Sakit apa? Saya flu sama batuk. Oh, flu sama batuk ya. Berarti perkuliahannya izin atau bagaimana? Enggak sih, Bu. Soalnya kuliahnya sekarang daring, soalnya kan kampusnya dipakai UTBK itu kan. Oke, iya ya. Oke, Mbak Vika, sebelumnya apakah Mbak Vika pernah melakukan sesi konseling via Zoom seperti ini? Belum Ibu, ini pertama kali. Oke, baru pertama kali ya Mbak Vika. Di sini Ibu izin menyampaikan beberapa hal yang akan kita laksanakan dalam sesi konseling pada hari ini ya. Oke, Mbak Vika di sini uh, Mbak Vika sebagai konseli dan Ibu sebagai konselor, dan nantinya ada Mbak Yusrona yang sebagai observer ya, yang menemani Ibu dan Mbak Vika pada hari ini. Dan konseling pada hari ini berjalan selama kurang lebih 35 menit. Terus Mbak Vika gak perlu ada rasa canggung atau khawatir terkait permasalahan yang Mbak Vika angkat atau Mbak Vika ceritakan kepada Ibu. Ibu akan menjamin kerahasiaannya. Oke, Mbak Vika, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak, Ibu. Cukup. Oke, karena sudah cukup ya. Oke, Mbak Vika, pastinya kan Mbak Vika kan punya suatu permasalahan nih yang ingin Mbak Vika sampaikan kepada Ibu. Dan pastinya dalam sesi konseling ini juga Mbak Vika punya tujuan nih. Ya kan? Ya, betul. Oke, oke Mbak Vika, apa sih yang membawa Mbak Vika nih sampai akhirnya memutuskan untuk melakukan sesi konseling? Bisa disampaikan Mbak Vika? Oke, Ibu. Jadi, kenapa saya datang konseling ke Ibu itu karena saya punya masalah selama kuliah ini. Kan ini kan sudah semester 4 ya, Ibu ya. Nah, saya tuh kayak kurang bisa apa ya, ikut diskusi gitu loh Ibu di kelas. Saya nggak tahu kenapa, apa karena memang saya takut atau apa gitu, makanya saya datang ke sini dengan tujuan saya uh, bisa lebih percaya diri gitu sih Bu. Oke, berarti tujuannya Mbak Vika itu agar bisa percaya diri gitu ya dalam uh, kalau nggak salah tadi presentasi di dalam kelas, benar? Ya itu salah satunya Ibu. Oke, Mbak Vika selama 4 semester ya? Ya Ibu, betul. Oke, oke Mbak Vika, di sini
Ibu akan memulai sesi konselingnya. Nanti Mbak Vika bisa sampaikan lebih jelas dan lebih luas ya terkait permasalahan yang dialami Mbak Vika gitu ya. Oke, Mbak Vika, apakah sudah siap atau masih butuh waktu? Sudah siap, Ibu. Oke, karena sudah siap ya. Oke, Mbak Vika, bisa diceritakan lebih lanjut terkait permasalahan yang Mbak Vika sudah alami selama semester 4 ini ya. Kesusahan dalam menyampaikan pendapat di dalam kelas dan tadi kesusahan untuk percaya diri dalam presentasi gitu ya. Oke, bisa diceritakan Mbak Vika? Oke, Ibu. Nah, sebenarnya tuh saya mulai nggak percaya dirinya itu nggak mulai dari semester 4 sih, emang udah lama gitu Bu, dari semester 1 itu udah kayak gini memang. Mungkin nggak takut aja, tapi saya juga kayak saya tuh kayak mikirin banget gitu loh Bu, apa yang orang lain lihat, apa yang anak-anak lihat ketika saya presentasi atau saya diskusi gitu loh Bu. Saya takut kayak mereka tuh kayak ngolok-ngolok saya, kayak so ambis atau apa gitu loh Bu. Makanya jadi sebenarnya saya tuh juga ada kayak mau tanya gitu tuh, saya ada, tapi cuman nggak berani nyampein aja gitu. Oke, berarti Mbak Vika ada. Oke, dari cerita Mbak Vika tadi, berarti Mbak Vika tuh bukan hanya takut ya, Mbak Vika tuh juga memikirkan bagaimana pendapat teman-teman terhadap Mbak Vika gitu ya. Oke, bahkan Iya betul. ada waktu dimana Mbak Vika itu sebenarnya ingin gitu ya menyampaikan pendapatnya, tapi lagi-lagi Mbak Vika terkendala gitu ya oleh ya rasa takut yang dialami Mbak Vika gitu ya. Oke, Ya, tadi kan Mbak Vika sempat menyampaikan bahwasannya Mbak Vika itu takut terhadap pendapat teman Mbak Vika terhadap Mbak Vika, benar? iya. Oke, takutnya itu apa sih yang dipikirin Mbak Vika sebenarnya? Apa ya? Saya takut teman-teman saya tuh kayak ngejek saya gitu loh Bu, kayak lu ngapain sih tanya kayak seambis banget gitu loh Bu. Terus kayak pokoknya saya takut dipandang kayak gitu aja, makanya saya nahan buat nggak tanya gitu. Oke, Atau enggak saya tanya nih, atau enggak saya ikut diskusi terus yang saya sampaikan itu bisa aja itu teman-teman tuh mikirnya kayak ngapain sih ngomong kayak gitu, kayak nggak berbobot gitu, nggak penting yang ditanya gitu Bu, makanya saya kayak ragu gitu mau nanya. oke, berarti tadi Mbak Vika menyampaikan bahwasannya Mbak Vika itu takut diejek sama teman Mbak Vika ya. Kayak ngapain sih tanya gitu ya. Pertanyaannya juga gak berbobot gitu ya. Oke, selama 4 semester ini, dari semester 1 apakah Mbak Vika sempat mengalami secara langsung tentang perkataan-perkataan tersebut? Apakah Mbak Vika mendengar langsung dari teman-teman Mbak Vika? Kalau mendengar langsung tuh kayak enggak sih, tapi cuman uh, kayaknya kelihatan gitu loh Bu dari mukanya teman-teman saya gitu Bu, makanya meskipun mereka nggak ngomong langsung, kayaknya dari muka teman-teman mereka kayak gitu, saya nyimpulinnya kayak gitu Ibu. Oke, berarti Mbak Vika nih sebelumnya gak pernah dengar perkataannya secara langsung ya, hanya ketakutan, ya udah ketakutan yang Mbak Vika sendiri kayak keyakinan yang Mbak Vika milikin gitu ya. Menurut saya kayak gitu. Oke, apakah ada hal lain selain Mbak Vika itu hanya melihat dari ekspresi teman-teman Mbak Vika sendiri? Nggak ada sih, saya selama ini kayak gitu aja yang saya lihat. Oke, kalau selama presentasi nih bisa diceritakan lebih lanjut gak pas presentasi di kelas awal-awal presentasi deh, pas semester 1 gimana sih kondisi yang dialamin Mbak Vika sendiri, bisa diceritakan perasaan yang dialamin Mbak Vika? Kalau semester 1 itu pertama kali saya ada presentasinya itu disuruh sambil berdiri gitu loh Bu ngejelasinnya. Nah, itu saya juga nggak bisa.
Nah, perasaan saya waktu itu yang pasti saya kayak nggak bisa lihat anak-anak yang di depan. Terus saya ngalihin pandangan lah, entah lihat papan aja atau lihat ke bawah, lihat HP, lihat materi gitu maksudnya. Terus juga kayak tangan saya kayak keringet dingin gitu. Itu waktu semester 1. Tapi waktu semester 2, 3, 4 itu kan udah udah kenal anak-anak gitu ya Bu ya. Itu udah mulai nggak setakut itu sih, tapi tetap aja nggak bisa buat kayak enjoy nyampein materi atau gabung diskusi itu nggak bisa enjoy sih sampai sekarang Ibu ya, karena menurut saya teman-teman juga mikirnya saya tuh ya yang takut pertanyaan saya tuh nggak berbobot itu sih. Saya mikirnya sampai sekarang kayak gitu. Oke, berarti kalau di semester 2 sendiri pas presentasi apakah masih sama seperti yang Mbak Vika alamin di semester 1? Nggak sih, itu udah nggak setakut itu, udah nggak telinga dingin, udah nggak apa gitu, tapi cuman emang pikiran saya aja sih yang nggak jelas gitu. Oke, berarti Mbak Vika juga sadar gitu ya bahwasannya itu muncul karena pikiran Mbak Vika sendiri, padahal Mbak Vika itu gak pernah ngalamin secara langsung gitu ya, yang diolok-olok lah, terus dibilang pertanyaannya gak berbobot lah. Apakah benar? Iya Ibu, tapi ekspresi mereka nunjukin kayak gitu kayaknya. Kayaknya ekspresi gimana sih? Bisa gak Mbak Vika tuh ngasih ekspresinya ke Ibu? Mungkin nggak nggak waktu saya nyampein pertanyaan ya, mungkin ada teman saya waktu nyampein pertanyaan terus saya tuh kayak suka gitu loh Bu, merhatiin orang-orang gitu ya Bu. Terus ada teman saya nanya terus teman saya yang lain itu lihat yang tanya ini tuh kayak aduh ngapain sih dia tanya kayak gitu Ibu, ada teman saya kayak gitu. Terus juga wajahnya tuh kayak kayak apa sih Bu, kayak murung-murung gini loh Bu, alisnya tuh kayak mengkerut gitu ya Bu. Terus juga kayak ini kayak gitu ya Bu, makanya saya kayak ragu gitu loh buat nanya karena takut digituin juga. Oke, berarti Mbak Vika itu gak mengalami sendiri, tapi Mbak Vika melihat orang lain gitu ya, sebagai tolak ukur. Mm-mm. Sampai akhirnya membuat Mbak Vika juga Mm-mm. ikutan ragu dalam menyampaikan apa yang ingin Mbak Vika tanyakan, apa yang ingin Mbak Vika tanyakan, dan Iya. diskusikan. Oke, Mbak Vika, dari semester 1 nih, sebelum berarti apakah Mbak Vika gak pernah bertanya sebelumnya di kelas atau menyampaikan pendapat? Pernah, saya pernah tanya, emang sering sih tanya, tapi itu tuh cuman buat buat saya ngelengkapin keaktifan saya aja di kelas, bukan sebenarnya saya inisiatif itu nggak ada sih, tapi cuman emang sekedar buat ngelengkapin keaktifan saya aja gitu. Oke, Jadi kayak terpaksa gitu loh Bu. formalitas ya. Iya betul. Oke, Mbak Vika, biasanya apa sih yang dilakukan Mbak Vika itu sebelum Mbak Vika itu menyampaikan pendapatnya di kelas? Saya pasti tuh saya bakal apa ya, cari-cari pertanyaan yang bener-bener susah gitu loh Bu, buat si penanya ini, biar gak dikata pertanyaan saya itu kayak nggak jelas atau gak berbobot gitu kan. Itu yang paling saya takutin kan ya Bu ya, yang dipandang anak-anak. Terus juga saya tuh pokoknya waktu saya nanya itu pasti saya tuh ngomongnya kayak gemeter gitu loh Bu, pasti suara saya kayak geter gitu kalau banyak, nggak tahu kenapa kayak gitu. Mungkin saking takutnya ya Bu ya, jadi suara saya jadi gemeter. Terus juga saya pasti butuh butuh bantuan teman buat nyampein apa yang pertanyaan saya gitu. Oke, berarti Mbak Vika tuh memastikan ulang pertanyaannya. Terus habis itu Mbak Vika juga sempat Hmm, gemeter ya tangannya. ya. Oke, terus juga
tadi Mbak Vika menyampaikan bahwasannya Mbak Vika itu sebelum bertanya lagi-lagi Mbak Vika itu meminta pendapat dari teman Mbak Vika gitu ya. Mm-mm. Oke, Ya. selain itu apa sih perasaan apa sih yang Mbak Vika alamin sebelum menyampaikan pendapat, pas menyampaikan pendapat, dan sesudah menyampaikan pendapat Mbak Vika atau pertanyaan Mbak Vika di kelas? Waktu sebelum tanya, yang pasti perasaan saya tuh saya takut, saya gemetaran, saya nggak pede gitu-gitu udah pokoknya Bu. Terus waktu saya tanya, kalau waktu saya tanya tuh nggak setakut itu, tapi yang kelihatan cuma suara saya gemetar, tapi perasaan saya udah nggak ada takutnya sih, soalnya kan kayak udah terlanjur gitu ya Ibu ya. Terus waktu udah selesai tanya, saya pasti lihat sekitar, pasti saya lihat teman-teman saya Bu, soalnya saya ngelihat kayak ekspresi mereka kayak gimana ya kalau aku tanya ya gitu, apa mereka mereka eh, ngejek aku nggak ya gitu Ibu. Saya pasti lihat teman-teman saya kalau saya udah nanya gitu. Terus tapi perasaan saya lega sih, tapi kalau misalnya saya ada ngelihat teman saya kayak ngelihat saya nggak enak gitu, pasti saya tuh kayak lihat lagi gitu pertanyaan saya tuh udah benar gak ya atau enggak melenceng gitu ya dari materi gitu sih. Oke, berarti sebelum menyampaikan pendapat juga Mbak Vika takut, gemetar, tapi pas menyampaikan pendapat rasa takutnya berkurang ya Mbak Vika. Tapi lagi-lagi setelah menyampaikan pendapat Mbak Vika mengecek nih satu-satu bagaimana ekspresi teman-teman Mbak Vika gitu ya. Oke, ketika Mbak Vika melihat Ya, nih betul. ekspresi teman Mbak Vika gak enak gitu ya ke Mbak Vika, itu apa yang biasanya Mbak Vika lakukan? Perilaku apa? Perasaan bagaimana yang Mbak Vika alami? Uh, paling cuman perasaan saya aja sih yang gak enak, kayak yang nyeng gitu sih Bu. Perasaannya kayak nyeng gitu. Terus tapi saya nggak ngelakuin apa-apa sih ke dia, kayak kenapa pertanyaanku salah ya gitu. Saya nggak nanya sih ke dia, tapi cuman emang perasaan saya aja yang nggak enak gitu. Oke, perasaan Mbak Vika aja ya yang agak gimana gitu ya. Gimananya tuh, nyengnya tuh maksudnya gimana Mbak Vika? Kayak sakit hati gitu loh Bu. Oke, sakit hati ya. Terus Mbak Vika tadi menyampaikan bahwasannya Mbak Vika ngecek lagi nih pertanyaan Mbak Vika tuh udah nyambung nggak sih sebenarnya sama materi gitu ya. Itu Mbak Vika hanya mengoreksi sendiri, Iya. apalagi lagi Mbak Vika itu menanyakan lagi kepada teman-teman Mbak Vika. Sebelum saya itu saya pasti tanya dulu sih Bu ke teman saya yang sebelah gitu ya Bu, di sebelah saya itu saya tanya, menurutmu ini bagus nggak sih pertanyaannya gitu, menurutmu ini cocok nggak sih sama materinya gitu sih, saya pasti tanya gitu. Oke, itu mohon maaf Ibu tadi kalau nggak salah mendengar itu Mbak Vika sampaikan ketika Mbak Vika ingin menyampaikan pendapat ya, bukan pas Mbak Vika Yap. selesai menyampaikan pendapat. Iya Ibu. Oke, Mbak Vika, dari cerita yang Mbak Vika sampaikan dari awal gitu ya. Oke, sebelumnya Ibu ingin bertanya, itu Mbak Vika berlangsung sampai semester 4 dari semester 1 memang? Iya betul, sampai sekarang Bu. Sampai sekarang ya Mbak Vika. Oke, Mbak Vika, Ibu izin menyampaikan eh, sedikit kesimpulan ya dari apa yang Mbak Vika ceritakan di awal. Oke, bahwasannya tuh Mbak Vika tadi Yap. takut untuk menyampaikan pendapat di kelas gitu ya. Itu sudah terjadi dari semester 1 sampai semester 4 bahkan. Dan Mbak Vika tuh ketakutan yang Mbak Vika alamin tuh sebenarnya karena takut diejek pendapatnya tidak berbobot, terus takut diejek juga pertanyaannya itu takut gak nyambung, juga ngapain sih tanya gitu kan. Nah, padahal Mbak Vika sendiri itu gak bener-bener yang mengalami eh, mendapat omongan seperti itu gitu ya, tetapi Mbak Vika itu Iya. melihat
orang lain gitu. Mungkin ada temennya Mbak Vika pas Mm-mm. tanya itu, ngapain sih dia tanya, terus apa kayak pertanyaannya agak nyambung banget, bisa diketawain mungkin ya Mbak Vika. Iya, Oke, oke Mbak betul. Vika. Oke, apakah ada hal lain yang ingin Mbak Vika sampaikan atau ada suatu peristiwa nih yang bikin Mbak Vika tuh tambah yakin kayak mending saya gak menyampaikan pendapat saya gitu. Apakah ada di peristiwa peristiwa tertentu? Nggak ada sih, nggak pernah sih kayak gitu. Oke, gak pernah ya. Oke, Mbak Vika. Mbak Vika itu ketakutannya hanya dari semester 1 sampai semester 4 ini ya. Hanya ketika Mbak Vika ingin menyampaikan pendapat di forum yang klasikal, kayak ya udah di depan banyak orang gitu maksud saya. Atau juga di forum yang hanya kelompok Mbak Vika saja. Yang banyak orang sih, Bu. Kalau sama teman-teman saya enggak sih. Oke, kalau di banyak orang saja Nah, ya teman-teman berarti. dekat gitu enggak ada. Oke. Oke, Mbak Vika kalau kalau kelompokan nih, emang dapat temen deket terus menerus atau bagaimana? Enggak sih, saya tuh yang kalau misalnya udah nyaman temenan sama dia ya udah sama dia, tapi saya tetap terbuka sih buat temenan sama orang lain. Oke, berarti kalau berdiskusi di kelompok kecil itu Mbak Vika fine-fine aja ya. Tapi berdiskusi dalam klasikal gitu Mbak Vika masih takut dan tidak percaya diri gitu ya. Oke, Mbak Vika, apakah ada Iya, betul. kemungkinan nih Mbak Vika tuh ngalamin rasa gak percaya dirinya itu pas eh, apa namanya, pas ada dosen gitu, karena kan kalau di kelompok kecil kan nggak ada dosen nih, kalau di kelompok besar kan ada dosen, bahkan ada asdos gitu, bukan cuma teman-teman kita gitu, apalagi kalau di kelas MKU gitu ya. Itu apa ada kemungkinan karena itu atau hanya karena ya udah Mbak Vika takut diajak oleh teman-teman Mbak Vika sendiri? Kayaknya dosen juga berpengaruh sih. Tapi misal misal nih ya diskusi tapi cuma ada teman-teman aja, asdos atau dosennya tuh nggak ada, tuh saya ada rasa takut sama ragu buat nyampein pendapat. Cuman kayak yang ya udah gitu. Kalau soalnya saya pas kalau teman-teman nantinya juga lupa ya, tapi kalau misalnya sama dosen itu udah pasti, kalau dosen sama asdos itu udah pasti saya bakal takut itu, soalnya kan dosen itu pasti kayak nge-review gitu loh, Bu, pertanyaan si mahasiswanya gitu kan pasti. Nah, itu tuh bikin bikin saya ragu buat bertanya. Oke, lagi-lagi ragu bertanya gitu ya. Oke Mbak Vika, dari tadi tuh Mbak Vika menyampaikan ada emosi yang Mbak Vika salurkan gitu ya. Ada perasaan takut, juga apa? Refleks tubuhnya Mbak Vika itu tangannya bergetar gitu ya. Iya. Terus perilaku yang Mbak Vika menonjol dari Mbak Vika itu ketika Mbak Vika itu gak percaya diri itu kerap kali Mbak Vika itu gak menghadap teman-teman Mbak Vika gitu ya. Gimana, Bu? Suaranya putus-putus sih, Bu. Oh, oke. Mbak Vika tadi menyampaikan bahwasannya perasaan-perasaan yang Mbak Vika alamin itu ada rasa takut gitu ya. Terus refleks tubuhnya Mbak Vika itu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Putus-putus sih, Bu, suaranya. Udah aman belum suaranya? Nah, udah. Oke.
Ibu sampaikan kembali bahwasannya tadi perasaan yang Mbak Vika alamin itu kayak rasa takut gitu ya. Terus refleks tubuhnya itu kayak tangannya mudah bergetar ketika ingin menyampaikan pendapat. Ada rasa takut dan juga kerap kali perilakunya Mbak Vika itu kayak menghindar dari tatapan teman-teman gitu ya. Iya. Oke, apakah ada perilaku lain nih yang Mbak Vika sadarin ketika Mbak Vika tuh gak percaya diri, ketika Mbak Vika takut? Perilaku lain, yang saya sadari sementara cuman itu aja sih yang saya sebutin tadi. Oke, kalau terkait perasaan nih, apakah ada perasaan lain gitu selain rasa takut? Yang pasti cemas, khawatir, overthinking itu. Oke, overthinkingnya eh ibu konfirmasi ya Mbak Siska, Mbak Vika kalau salah. Tadi overthinkingnya terkait Mbak Vika itu takut diejek gitu ya oleh teman-teman Mbak Vika. Oke, Mbak Vika. Ibu rasa konseling pada hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dan kita akan lanjut kepada sesi konseling berikutnya karena waktu yang kita sepakati di awal itu sudah hampir terlewat gitu Mbak Vika. Apakah Ya, baik Ibu. Mbak Vika oke atau bagaimana? Apa ada yang mau disampaikan lagi? Tidak apa-apa Ibu. Oke. Kita bisa lanjut di konseling berikutnya aja. Oke, bisa lanjut di konseling berikutnya ya Mbak Vika. Kita tetapkan di hari yang sama yaitu hari Selasa pada jam 1. Ya, boleh Ibu. Oke, Mbak Vika. Terima kasih ya Mbak Vika sudah mau sudah mau bercerita, juga mau berbagi pengalaman gitu ya Mbak Vika. Oke, kepada Mbak Yusrona saya juga berterima kasih. Oke, kita akhiri sesi konseling pada hari ini. Ya. Dan kita lanjutkan pada sesi konseling berikutnya ya Mbak Vika. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.